Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita pada pagi hari ini, amin. Baik, hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Toxic Productivity. Baik, pada pagi hari ini Bapak Ibu, kenapa saya ingin membahas satu tema mengenai Toxic Productivity? Hari-hari ini sering muncul dan mulai muncul ada satu istilah ini yang dimana di kalangan anak muda ini sedang viral lah informasi dan satu fenomena mengenai toxic productivity. Baik, saya akan memberikan satu definisi mengenai toxic productivity. Toxic productivity sendiri adalah keinginan tidak sehat yang dimiliki oleh seseorang sehingga ingin terus produktif setiap saat dengan segala macam cara. Intinya orang tersebut bisa merasa bersalah ketika tidak sibuk. Sekali lagi saya katakan, toxic productivity itu adalah keinginan tidak sehat yang ada dalam diri seseorang sehingga dia ingin terus produktif. Mau baik keadaan apapun dia tetap ingin produktif. Dengan segala macam cara dia tetap ingin produktif. Bahkan bisa sampai merasa bersalah ketika dia tidak produktif. Bahkan bisa merasa bersalah ketika dia tidak ada kegiatan atau tidak sibuk. Jadi ada satu gejolak dalam hati dan pikiran ketika hanya berdiam saja. Toxic productivity sebenarnya istilah lain dari workaholic atau kecanduan bekerja. Nah, ketika kita melihat definisi ini, boleh kita sama-sama mengingat atau melihat kembali dalam diri kita. Apakah di antara setiap kita ada yang merasakan rasa bersalah ketika nggak sibuk, selalu pengen produktif, tidak bisa diam, tidak bisa duduk diam, rasanya ingin selalu sibuk, akhirnya menyibukkan diri dengan segala cara, dengan segala macam kegiatan tanpa ada jeda. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, terdapat orang-orang yang selalu merasa ada yang kurang ketika dirinya tidak sibuk dengan berbagai macam kegiatan atau pekerjaan. Merasa istirahat itu gak penting sebenarnya. Istirahat 1 jam itu cukup, istirahat 2 jam itu cukup. Sedangkan tubuh kita ini membutuhkan istirahat yang cukup. Ada metabolisme tubuh yang harus kita jaga sehingga hidup kita tetap sehat, hidup kita tetap bugar dengan jam-jam istirahat yang cukup. Nah, merasa bahwa ketika banyak sekali kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan tanpa ada jeda adalah suatu hal yang sangat baik karena akan dinilai sebagai orang yang sungguh produktif. Tidak salah memang Bapak Ibu menjadi seorang yang produktif. Tidak salah dengan mengikuti berbagai macam kegiatan pun tidak salah. Berbagai macam kegiatan yang dijalani pun memang mungkin perlu dan penting juga bagi setiap kehidupan kita. Apalagi setiap kita anak-anak muda ini Bapak Ibu yang dimana punya energi, punya semangat yang menjadi satu keunggulan dalam kehidupan kami, sehingga sungguh sangat disayangkan kalau kami tidak memanfaatkan dan kita tidak memanfaatkan setiap tenaga, energi kita, semangat kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, memaksimalkan segala tenaga kita untuk tetap produktif. Menjadi produktif memang hal yang baik Bapak Ibu, tetapi kita juga harus ingat semua hal yang berlebihan itu tidak baik. Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Saya ingat waktu itu Kak Putra pernah membagikan satu kebenaran firman Tuhan tentang overthinking, dan dia menyebutkan bahwa berlebihan itu tidak baik. Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Berusaha melakukan banyak hal secara berlebihan dapat memberikan efek burnout atau stres bagi kehidupan kita. Dengan memaksakan tenaga, waktu, mengorbankan tenaga, waktu, bahkan mengorbankan hubungan, itu bisa menyebabkan setiap kita jadi burnout, bisa bikin kita stres, bisa membuat setiap kita jadi overthinking. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Segala sesuatu yang dipaksakan dalam diri kita itu pun tidak baik. Kita percaya bahwa hidup itu harus ada batasan ya Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Hidup itu harus ada batasan. Ketika tidak memiliki batasan, produktivitas yang berlebihan justru bisa mengganggu kesehatan mental, yang malah membuat kita menjadi kurang produktif.
Sekali lagi saya katakan, ketika kita tidak memiliki batasan, produktivitas yang berlebihan, mengikuti segala pekerjaan, kegiatan, dan lain-lain untuk ingin memuaskan kehidupan kita, justru bisa mengganggu kesehatan mental yang malah membuat kita menjadi kurang produktif. Jadi, kalau saya boleh berikan satu contoh, ketika kita ada di jalan raya, setiap kita pasti punya aturan, dan ada aturan-aturan yang diberikan kepada setiap kita. Bagi setiap semua pengendara harus mengikuti batas kecepatan yang diberikan oleh kepolisian bagian lalu lintas. Semua berguna untuk keselamatan, kebaikan di dalam perjalanan. Jika berlebihan atau jika kita memaksakan melewati batas kecepatan yang sudah ditentukan atau dianjurkan oleh kepolisian, mungkin bisa saja terjadi hal-hal yang buruk. Banyak terjadi kecelakaan. Karena apa? Karena memaksakan diri dalam perjalanan, memaksakan untuk melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh lalu lintas yang diberikan. Bahkan dalam Alkitab pun mengingatkan setiap kita untuk mengerti dan menghidupi arti kata cukup. Matius berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti segala sesuatu yang berlebihan dan dipaksakan itu sebenarnya tidak baik, Bapak Ibu. Bekerja itu memang baik, tetapi memaksakan diri tanpa melihat kondisi diri untuk terus bekerja tanpa henti, itu bisa membahayakan kehidupan dan kesehatan setiap kita. Bekerja memang baik, tetapi memaksakan diri bisa membahayakan kehidupan dan kesehatan setiap kita. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang mengalami toxic productivity ini, sehingga muncullah istilah ini. Ternyata terlalu sibuk itu bisa berbahaya, Bapak Ibu. Kecanduan pada kesibukan punya dampak yang bahaya bagi kehidupan kita. Kecanduan pada kesibukan bisa mengganggu hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita, baik keluarga, baik anak-anak, istri, suami, ataupun kerabat, sahabat kita. Kita sampai tidak punya waktu karena terlalu sibuk dengan setiap kegiatan, pekerjaan, dan setiap kehidupan pribadi kita tanpa kita memperhatikan sekeliling kita. Bahkan yang paling membahayakan adalah kesibukan kita bisa membuat kita menjadi renggang dan rentan dalam suatu hubungan bersama Tuhan. Sekali lagi saya bilang, bahkan kesibukan kita bisa membuat renggang dan rentan untuk hancur ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan. Itu sungguh sangat bahaya dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau bisa kita perhatikan, kalau bisa kita lihat ada beberapa keluarga-keluarga muda mungkin yang sedang diambang kehancuran karena terlalu sibuk sampai lupa memperhatikan keluarganya. Akhirnya muncullah istilah, ada uang semuanya bahagia. Memang betul, segala-galanya butuh uang, segala-galanya pakai uang. Tapi uang seharusnya bukan menjadi segalanya dalam kehidupan kita. Sebab membangun hubungan dalam keluargalah yang dapat membuat keluarga tersebut menjadi harmonis. Membangun hubunganlah yang terpenting dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus memperhatikan kembali baik-baik kehidupan kita, agar setiap kita tidak sampai terjebak dalam satu fenomena, yaitu toxic productivity. Terjebak dalam kesibukan memang dapat membuat setiap kita, Bapak Ibu, tidak memprioritaskan dalam hal berdoa, juga dalam saat teduh, dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin memang selama ini kita melakukan kegiatan-kegiatan doa, kita melakukan kegiatan-kegiatan saat teduh, tetapi itu hanya sebagai sebuah rutinitas, bukan sebagai satu kerinduan, hanya untuk checklist. Oh, kegiatan rohani saya sudah melakukan ini. Tetapi bukan datang dengan satu kerinduan, satu antusias menghampiri tahta Tuhan. Iblis kalau nggak bisa bikin kita berdosa, dia akan bikin setiap kita untuk sibuk. Sekali lagi saya bilang, kalau iblis nggak bisa bikin kita berdosa, dia akan bikin setiap kita untuk sibuk. Mungkin ada orang di sekitar kita yang pengen ngajak kita ngobrol, kita malah bilang, aduh maaf, saya sibuk, saya nggak ada waktu untuk dengerin kamu, saya udah banyak sekali kegiatan, saya banyak sekali pekerjaan yang saya tidak bisa tinggalkan. Iblis bisa pakai kesibukan-kesibukan dalam kehidupan kita agar kita bisa menjauh dan melupakan orang-orang di sekitar kita, menjauh dan melupakan Tuhan.
menjauh dan melupakan setiap keluarga orang-orang yang terkasih dalam kehidupan kita. Bahkan sampai membuat setiap kita pun lupa untuk urus diri sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini untuk mengatasi ataupun terhindar dari toxic productivity? Yang pertama, saya mau bagikan. Yang pertama adalah BPOM. BPOM di sini bukan Badan Pengawas Obat dan Makanan ya Bapak Ibu ya. Bukan untuk mencek halal dan tidak halalnya satu makanan atau obat ya Bapak Ibu. Tapi BPOM di sini adalah bangun persekutuan dengan orang yang menguatkan. Jadi hal pertama untuk setiap kita bisa mengatasi atau terhindar dari toxic productivity, yang pertama adalah bangun persekutuan dengan orang-orang yang menguatkan. Di manakah orang-orang yang menguatkan ini? Yaitu cuma ada di sekitar kita, yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang satu iman, yang sama-sama bisa saling menguatkan dalam satu komunitas kita, baik komunitas doa pagi, baik komunitas komsel, dan baik komunitas-komunitas yang lainnya, yang komunitas yang membangun. Ibrani 10 ayat 25, di situ dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di situ dikatakan kita justru harus lebih setia saling menguatkan. Saya percaya dalam persekutuan-persekutuan ibadah ataupun komunitas-komunitas rohani yang sedang kita ikuti, yang sedang kita bangun, yang sedang kita terlibat di dalam itu semua, berguna untuk setiap kita bisa menerima teguran, menerima nasihat, mendapatkan kembali reminder-reminder dalam kehidupan kita apabila setiap kita sudah melebihi atau melampaui batas kehidupan normal. Mungkin sudah terlalu sibuk sekali, kita butuh reminder-reminder tertentu untuk bisa kembali sadar bahwa kita perlu bangun hubungan dengan orang. Dalam persekutuan ibadah kita bisa mendapatkan penguatan-penguatan mungkin saat kita sudah overload, udah burn out, udah stres. Kita bisa mendapatkan dukungan doa dari komunitas-komunitas rohani kita. Saya percaya persekutuan orang-orang percaya yang saling menguatkan ini Bapak Ibu bisa kita dapatkan dari kegiatan doa pagi ini. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Kegiatan doa pagi ini sungguh sangat luar biasa dan sungguh sangat baik bagi setiap kehidupan kita. Saya melihat beberapa kali jam sebelum memulai doa pagi, kita mulai sering-sering sharing, cerita, di mana itu menjadi waktu di mana kita saling cerita, menguatkan, bahkan lebih penting lagi, melalui doa pagi ini kita saling mendoakan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jangan sampai terlewatkan dalam doa pagi. Saya ada pesan sponsor sedikit nih. Jangan sampai setiap kita melewatkan atau terlewatkan dalam doa pagi. Karena melalui hal-hal kegiatan ini yang akhirnya bisa menguatkan setiap kehidupan kita dan menyadarkan kalau setiap kehidupan kita sudah melewati batas, sudah terlalu berlebihan. Ada istilah Bapak Ibu, kalau kita mau berjalan cepat, maka kita pasti berjalan sendiri. Kalau kita mau berjalan cepat, kita pasti berjalan sendiri. Tetapi kalau kita mau berjalan jauh, kita butuh berjalan bersama-sama dengan orang lain. Kalau kita mau keluarga kita mau anak-anak kita punya hubungan dan hidup yang jauh sampai Tuhan Yesus datang, punya hubungan yang harmonis sampai Tuhan Yesus datang, maka kita perlu orang-orang percaya lainnya untuk mengingatkan, untuk menguatkan, untuk menegur, menasehati setiap kita kalau kita sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai lupa memperhatikan keluarga dan lainnya. Kita perlu orang-orang di sekitar kita untuk mendoakan setiap kita, untuk menyadarkan setiap kehidupan kita kalau kita sudah melewati batas. Itu sebabnya hal pertama untuk kita bisa mengatasi atau terhindar dari toxic productivity, kita bisa sama-sama mengingat satu kalimat singkat, yaitu BPOM. Memang mungkin sangat memaksakan diri ya Bapak Ibu saya bikin singkatan ini. Cuman saya berharap ini bisa menjadi sesuatu yang gampang diingat untuk setiap kita, bahwa setiap kita itu harus dan perlu bangun persekutuan dengan orang-orang yang menguatkan. Perlu bangun persekutuan dengan orang-orang percaya. Hal yang kedua, hal yang terakhir saya mau bagikan pada pagi hari ini. Yang kedua adalah bangun persekutuan dengan Tuhan.
Ini hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Sebab orang percaya tanpa Tuhan bukanlah segala-galanya. Orang percaya tanpa Tuhan tidak bisa melakukan banyak hal. Dengan kekuatan sendiri, saya kemarin minggu sempat membagikan firman Tuhan bahwa kita berada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita. Kita berada sampai hari ini semua hanya karena Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu terus bangun persekutuan kita dengan Tuhan secara intim, secara pribadi dengan Tuhan. Mazmur 84 ayat 11 mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini adalah ungkapan pemazmur yang rindu akan kediaman Tuhan. Rindu punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah pusat sumber segala kehidupan kita. Bagaikan pokok anggur Bapak Ibu, kita perlu terus melekat dengan Tuhan. Dia adalah sumber dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Sumber kekuatan, sumber kesegaran, sumber penghiburan bagi kehidupan kita. Sumber penguatan dan sumber untuk menolong setiap kita untuk kita bisa menjaga batasan-batasan kehidupan kita. Sehingga apa Bapak Ibu, ketika kita melekat terus pada Tuhan, sehingga mental-mental yang mulai drop, mungkin ada orang-orang yang udah mulai stres yang disebabkan oleh produktivitas yang terlalu berlebihan, bisa kembali dipulihkan, bisa kembali disegarkan, bisa kembali menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali datang pada setiap ibadah dengan sebuah kerinduan dan ketulusan untuk menghampiri Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Dia. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 di situ dikatakan seperti ini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Mari datang menghampiri tahta Tuhan. Mari datang bangun persekutuan dengan Tuhan. Datang ke setiap kegiatan-kegiatan ibadah dengan segala kerinduan untuk bangun persekutuan dengan Tuhan. Bukan sebagai satu rutinitas rohani, bukan sebagai satu rutinitas kekristenan. Sebab saya percaya Bapak Ibu, saya percaya rutinitas rohani mungkin kita sibuk. Saya percaya bahwa setiap kita perlu mencari dahulu kerajaan Allah. Benar ya Bapak Ibu ya? Setiap kita perlu mencari dahulu kerajaan Allah. Dan percayalah bahwa semuanya akan ditambahkan. Amsal 10 ayat 22 pun juga berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan setiap kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sesibuk-sibuknya kita, tetap berkat Tuhan yang menjadikan setiap kita kaya. Sehingga kita perlu mengingat dan kembali sadar bahwa hubungan itu lebih penting dalam setiap kehidupan kita. Hubungan terlebih penting dalam setiap kehidupan kita. Baik hubungan secara dalam keluarga, hubungan dengan anak, hubungan dengan kerabat, hubungan dengan Tuhan. Itu perlu, itu penting bagi setiap kehidupan kita. Dan paling penting Bapak Ibu, jangan lupa untuk setiap kita istirahat. Lebih banyak waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan, lebih banyak waktu untuk ngobrol sama Tuhan, lebih banyak waktu untuk bangun hubungan yang tulus dengan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk kembali rebuilding relationship sama Tuhan, bangun kembali hubungan sama Tuhan, bangun kembali hubungan dengan diri sendiri, bangun kembali dengan hubungan dengan orang-orang sekitar kita. Menikmati setiap waktu bersama-sama dengan Tuhan, menikmati waktu bersama keluarga, menikmati waktu bersama orang-orang sahabat kerabat kita. Ada satu pertanyaan yang mungkin hari ini kita perlu merenungkan, kita perlu mengingat kembali. Kapan terakhir kali kita beristirahat? Kapan terakhir kali Bapak Ibu dan saya beristirahat? Baik secara fisik, baik secara batin, baik secara mental, ataupun baik secara rohani. Jangan sampai kita terlalu sibuk sampai lupa waktu untuk beristirahat. Tuhan aja dalam Kejadian Dia beristirahat di hari yang ke-7. Masa setiap kita umat-umatnya, ciptaannya 24/7, 24 jam tidak ada beristirahat. Jadi pada pagi hari ini, perenungan ini yang bisa saya bagikan Bapak Ibu, jangan sampai setiap kita terjebak pada toxic productivity. Jangan sampai kita terjebak kesibukan yang kita miliki, tapi kita lupa membangun hubungan dengan sesama kita. Kita lupa membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan yang tulus dengan Tuhan. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati, kiranya ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita pada pagi hari ini.